Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum kita masuk ke pertemuan yang pertama kita, yaitu mengenai materi kita bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini mungkin kalian belum pernah melihat saya dan mengenal saya. Nah, itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia Saragi. Saya mahasiswa dari Universitas Jember yang sedang melakukan asistensi mengajar di MTSN 1 Jember atau sering juga disebut dengan KKPLP atau PLP. Nah, mungkin kita tidak bisa mm, tatap muka, tapi kita tetap bisa perkenalan melalui video ini. Jadi buat anak-anak yang eh, belum tahu dengan saya, biar tahu, jadi saya memperkenalkan diri. Nah, hmm, saya tadi namanya Ria, bisa dipanggil dengan Ibu Ria. Oke, selanjutnya kalau mau perkenalan diri lebih lanjut, kita bisa komunikasi lewat WhatsApp atau yang lain. Oke, selanjutnya kita masuk ke eh, pembelajaran kita. Sebentar. Oke. Nah, di sini pertemuan pertama mengenai bab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup untuk kelas 7. Jadi saya mengajar kelas 7G. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apa itu pengertian makhluk hidup? Mungkin kita sering mendengar kata dari makhluk hidup. Manusia itu makhluk makhluk hidup nggak sih? Tumbuhan itu makhluk hidup nggak sih? Terus apalagi ya, hewan itu makhluk hidup nggak sih? Ya, betul, makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan itu makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa melihat ini contoh-contoh hewan dan ada juga ini tumbuhan. Ini merupakan contoh dari makhluk hidup. Nah, di sini kita masuk ke pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup ini adalah struktur biologis yang merespon perubahan lingkungan atau dalam entitas diri. Makhluk hidup ini dapat dibedakan dengan makhluk tak hidup atau benda mati karena memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, di sini ada contoh makhluk hidup. Nah, ada gambar manusia, ada tumbuhan, ini jamur, pohon, ada ikan, ada burung. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup. Lalu, bagaimana contoh benda tak hidup? Nah, ini bisa kita lihat. Ada buku, sepeda, jam, gunting, ada boneka, ada baju. Nah, itu adalah contoh benda tak hidup. Dan bahkan sering kita ketemui di tempat kita, mungkin di rumah gitu kan. Kita sering melihat ini, contohnya ada penggaris. Penggaris ini adalah contoh benda tak hidup. Ada botol minum, mungkin ada tutup botol. Nah, semua ini adalah yang saya tunjukkan itu adalah benda tak hidup. Lalu, eh, bagaimana kita mengetahui makhluk hidup sama benda tak hidup itu? Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu, nah di sini ada contoh atau ciri-ciri makhluk hidup. Ini kita lihat di gambar, ada manusia sedang bermain, sedang ini lagi main ayun-ayunan, pelosotan, semuanya. Ada yang lari-larian. Nah, di sini ada burung yang terbang, ada pohon-pohon. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Di sini kita lihat yang pertama, bergerak. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa manusia di sini sedang beraktivitas, sedang bergerak, ya kan? Nah, gerakan pada makhluk hidup yang kita amati itu, yaitu gerakan pada manusia
dan sebagian besar dari hewan. Hal ini dikarenakan manusia dan hewan ini mampu bergerak aktif dan berpindah tempat menggunakan alat gerak. Contoh alat gerak dari manusia itu apa? Nah, contohnya tangan, kaki kita. Nah, sementara itu, gerak pada tumbuhan sangat lambat sehingga sulit diamati oleh mata kita. Jadi gerak pada tumbuhan itu bersifat pasif. Lalu, yang kedua, peka terhadap rangsang. Jadi makhluk hidup ini mampu menerima dan menanggapi rangsang yang kita terima. Kemampuan ini disebut iritabilitas. Nah, rangsang dapat berasal dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh. Rangsang dari luar tubuh ini dapat berupa rangsang yang bersifat fisik dan kimiawi. Sementara rangsang dari dalam tubuh dapat berupa rasa lapar dan haus. Kita manusia pasti lapar kan, pasti pengen makan asupan buat kita dapat berenergi dan kita dapat melakukan kegiatan. Jadi kita perlu makan. Nah, manusia dan hewan memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Jadi ada 5 kan alat indera manusia. Apa aja tuh? Ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Lalu yang ketiga, bernapas. Manusia itu bernapas apa enggak? Bernapas dong. Hewan itu bernapas apa enggak? Bernapas juga. Dan tumbuhan juga bernapas. Jadi, sebagian besar makhluk hidup ini memerlukan oksigen atau sering disebut dengan O2 dari lingkungan untuk bernapas. Nah, oksigen yang kita hirup digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan tenaga atau energi. Nah, energi tersebut digunakan untuk semua aktivitas kehidupan. Jadi kita membutuhkan energi kan? Kita bernapas, kita membutuhkan energi dan kita dapat melakukan aktivitas kita. Lalu hasil pembakaran makanan tadi tidak hanya menghasilkan energi. Nah, selain energi, pembakaran makanan juga menghasilkan uap air. Rumus kimianya apa yo? Jadi rumus kimianya H2O. Dan karbon dioksida yaitu CO2. Jadi kedua zat ini dikeluarkan makhluk hidup saat menghembuskan nafas. Coba anak-anak tarik nafas. Lalu dilepaskan. Nah, itu merupakan itu yang kita keluarkan. H2 dan CO2 itu yang kita keluarkan. Nah, selanjutnya ini ada ciri yang keempat, beradaptasi. Jadi, ada yang tahu mungkin adaptasi itu apa. Adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, saya selaku makhluk hidup dengan jenis manusia, saya saat ini sedang beradaptasi dengan MTS Jember. Saya mau mengetahui gimana MTS Jember, anak-anaknya seperti itu dan guru-gurunya. Jadi di sini saya juga sedang beradaptasi. Itulah yang disebut dengan makhluk hidup dapat beradaptasi. Lalu kemampuan ini agak berguna agar makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Jadi ada 3 bentuk dari adaptasi. Ada 3 macam, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi yaitu daun berukuran lebar pada teratai dan perubahan warna kulit pada bunglon yang mengikuti warna lingkungannya. Coba mungkin kalian pernah melihat bunglon ketika dia berhenti atau sedang istirahat lah namanya di satu tempat atau mungkin kita lihat di rumput berwarna hijau. Nanti kulitnya akan berubah, dia akan berubah berwarna hijau. Itu yang disebut dengan beradaptasi. Tapi bukan manusia ya, manusia mungkin ke rumput langsung berubah warna menjadi warna rumput, bukan seperti itu. Tergantung masing-masing jenis makhluk hidupnya. Nah, itu adalah ciri dari bunglon. Lalu yang kelima, memiliki bahan genetik. Jadi setiap makhluk ini memiliki genetik berupa asam nukleat yang terdiri atas DNA dan RNA. Jadi
pada tumbuhan, pada hewan, manusia itu terdapat pada tubuh kita itu ada DNA atau RNA. Jadi dan DNA dan RNA ini terangkai di dalam kromosom. Nanti mungkin sebelum semester ini kita pelajari. Lalu bahan genetik berperan mensintesis protein. Jadi DNA dan RNA ini dapat mensintesis protein dan menentukan sifat-sifat genetik setiap individu. Jadi dari orang tua kita diwariskan sifat DNA kepada kita anak-anaknya. Lalu ciri yang keenam yaitu memerlukan makanan. Nah, yang tadi saya bilang manusia itu perlu makanan, tumbuhan perlu makanan, hewan perlu makanan supaya dapat energi, bisa melakukan aktivitas. Kalau kita nggak makan, pasti melakukan kegiatan pun pasti malas, susah bergerak, ya kan? Jadi, makhluk hidup ini memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan ini dapat, nah di sini ada contoh tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses apa? Ya, proses fotosintesis. Lalu, ciri yang ketujuh. Oh, di sini salah ya, tadi 4. Ini sebenarnya yang ketujuh. Ciri yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Kita mengeluarkan zat sisa apa tidak? Mengeluarkan dong. Apa yang kita keluarkan? Keringat, itu zat sisa. Urin kita, itu zat sisa. Ketika kita mules, kita BAB, itu juga zat sisa dari manusia. Jadi zat sisa pada makhluk hidup ini merupakan sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Jadi kita keluarkan. Nah, dari mana zat sisa ini keluar? Disebut dengan alatnya itu yaitu ekskresi. Tapi ini pada manusia. Ada alat ekskresi yaitu tadi. Nanti juga ini kayaknya belum di semester ini kita pelajari. Kita fokus ke klasifikasi makhluk ini dulu. Oke, selanjutnya berkembang biak. Berkembang biak, makhluk hidup dapat dibedakan menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu perkembangan secara kimiawi. Diingat ya, generatif perkembangan secara kimiawi, dan ada tadi vegetatif perkembangan secara tidak kawin. Nah, perkembangbiakan generatif ini ditandai oleh adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sementara itu, perkembangbiakan secara vegetatif hanya memerlukan satu individu. Lalu yang terakhir itu cirinya ya adalah tumbuh dan berkembang. Jadi manusia mengalami fase pertumbuhan dari janin, terus bayi, anak-anak, remaja menjadi dewasa. Nah, pada proses pertumbuhan terjadi penambahan ukuran tubuh dari yang semula kecil lalu berubah menjadi besar. Nah, hal ini terjadi karena jumlah dan ukuran sel penyusun tubuh mengalami penambahan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini ada tugas. Jadi pertama, pada pertemuan pertama ini, saya mau melihat kemampuan kalian dari penjelasan saya tadi. Bagaimana mungkin kalian sudah paham? Jadi di sini ada tugas kita, cuma ada 3. Nanti ditulis di buku tulis dengan rapi, bisa dikirimkan melalui e-learning atau melalui grup WhatsApp. Di sini ada 3 ya. Jelaskan yang dimaksud dengan makhluk hidup dan benda tak hidup. Terus sebutkan dan jelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Tadi sudah kan dijelaskan. Lalu apa perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup? Nah, semangat mengerjakan buat anak-anak. Tetap apa ya, stay safe lah namanya ya. Kalian harus menjaga tubuh kalian, imun kalian supaya beraktivitas juga bisa gitu loh. Kalian bisa dapat mengerjakan tugas-tugas. Mungkin
bukan cuma ini tugasnya, pasti banyak tugasnya dari guru-guru yang lain. Makanya saya cuma kasih 3 dan karena ini masih awal-awal. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau mungkin PC sama saya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.